semua penulisan sejarah ini yang saya selalu tunjukkan yang diterbitkan oleh MPR periode 2009-2014, mungkin masih di zamannya Mbak Nur Hayati. Ini adalah sumber sejarah yang paling salah, fatal, menyesatkan. Iya Pak Batara, silakan. Tolong dielaborate Oke. sedikit. Perempuan ini gimana nih? Baik, seperti biasanya saya menyampaikan pandangan dari segi sejarah, dari kesejarahan mengenai peran perempuan. Saya lebih mendukung digunakan kata perempuan punya akar sejarah daripada kata wanita. Kalau kita bicara mengenai sejarah peran perempuan dari mulai zaman penjajahan, ini sudah dimulai sebelum yang dinamakan Kongres Pemuda Kedua. Tepatnya dalam yang dinamakan Kongres Pemuda Pertama, pada waktu itu dalam bahasa Melayu, belum ada bahasa Indonesia, dinamakan Kerapatan Besar Pemuda-Pemudi Indonesia Pertama. Jadi kalau kita melihat peristiwa-peristiwa di masa lalu, saya dari segi sejarah melihat ada kemunduran dalam militansi perempuan Indonesia sekarang. Kita perlu menggali sejarah lagi. Ya, sangat banyak dalam buku-buku sejarah yang ada di sekolah-sekolah itu banyak pelintiran, manipulasi, pemalsuan. Ya. Nah, yang paling parah dalam semua penulisan sejarah ini yang saya selalu tunjukkan yang diterbitkan oleh MPR periode 2009-2014, mungkin masih di zamannya Mbak Nur Hayati. Ini adalah sumber sejarah yang paling salah, fatal, menyesatkan. Nah, jadi kalau kembali ke Kongres Pemuda Pertama. Dalam Kongres Pemuda Pertama yang diselenggarakan tanggal 30 April sampai tanggal 2 Mei tahun 1926, itu masalah perempuan sudah dibahas dalam 3 hari. 1 hari khusus yaitu tanggal 1 Mei tahun 1926 ada 3 pembicara. Yaitu yang pertama Nona Stinche Tikwalu Adam, pelajar dari Minahasa. Yang kedua itu namanya Joko Saputo, dan yang ketiga adalah Bahdar Johan. Yang sangat menarik dalam uraian Bahdar Johan ini dapat dilihat di hasil Kongres Pemuda Pertama yang baru diterjemahkan tahun 1981. Bahdar Johan pada waktu itu pemuda usia 22 atau 23 tahun. Jadi dalam Kongres Pemuda Pertama itu usia mereka antara 19 sampai paling tinggi 24 tahun. Luar biasa. Bahdar Johan tanggal 1 Mei tahun 1926 mengatakan, tujuan terutama dari uraian saya ialah mencapai hak yang sama untuk wanita dan pria terhadap Tuhan. Ini semua dalam bahasa Belanda sebenarnya. Ini terjemahannya, ya, karena bahasa Indonesia belum ada. Jadi untuk Tuhan dan wanita dan pria terhadap Tuhan dan dunia. Sebab itulah inti pemandangan saya. Hanya dengan cara demikianlah bagian terbesar daripada rasa cintanya yang menggetarkan seluruh pribadinya dapat dipersembahkan kepada tanah air dan bangsa yang membuat mereka bahagia, maksudnya para perempuan. Kalimat terakhir, ini menarik. Meluasnya lapangan bergerak yang memungkinkan pertumbuhan kekaryaan wanita atau perempuan, karena ini hanya terjemahan, membuka harapan-harapan bagi hari depan nusa dan bangsa. Ini yang terakhir luar biasa. Ya, tak ada seorang yang akan menaruh keberatan jika saya melangkah lebih jauh dan berkata,
Di tangan perempuanlah terletak hari depan Indonesia. Luar biasa, ini diucapkan tanggal 1 Mei tahun 1926. Jadi disinilah akar dari persatuan dan kesatuan untuk membangun negara, membentuk bangsa, dan menciptakan bahasa Indonesia yang waktu itu semuanya belum ada. Jadi bangsa Indonesia baru, bahasa Indonesia baru resmi diciptakan atau diresmikan tanggal 28 Oktober tahun 1928. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan dari segi sejarah adalah ditulis mengenai peran Kartini. Ini adalah salah satu pelintiran dari Belanda. Kartini adalah desain Belanda. Tepatnya adalah Menteri Kebudayaan Kolonial waktu itu Abendanon. Jadi setelah Kartini meninggal, pada waktu itu di Belanda sangat dihebohkan dengan tulisan Van Deventer mengenai utang kehormatan, bagaimana praktek kolonialisme yang sangat tidak manusiawi. Heboh di Belanda karena selama ini mereka tidak tahu praktek-praktek kolonialisme yang kejam, sadis, dan biadab. Ya. Pribumi hanya disetarakan dengan anjing. Nah, jadi mulailah didesain waktu itu untuk yang dinamakan meningkatkan taraf hidup pribumi. Didesainlah beberapa program, antara lain untuk menaikkan katanya peranan perempuan. Didesainlah Kartini, ya. Tetapi karena memang sampai sekarang penulisan historiografi Indonesia terlalu Jawa sentris. Ini bukan Sarah, istri saya sendiri orang Jawa dari Jawa Tengah. Ya. Jadi kalau kita melihat Kartini pada waktu itu masih usia remaja di tanahnya Bro Rocky Minahasa di Tomohon, sudah ada sekolah nona. Ya, sudah banyak juga di Batak, tanah Batak, di sekolah Bibel. Ya. Jadi karena terlalu Jawa sentris, tidak melihat ke daerah-daerah yang lain. Jadi ini perlu digali lagi bahwa Kartini adalah desain emansipasi perempuan. Kalau kita lihat peran perempuan sejak ratusan tahun bukan hal baru di Nusantara. Bagaimana Kemala Hayati ya, tahun 1602 duel melawan Cornelis de Houtman, dia menang. Ya, Cornelis de Houtman di Aceh ya, tewas di tangan seorang panglima perempuan. Begitu juga di Maluku, ya kita kenal di situ Christina Iya. Jadi inilah peran-peran perempuan yang sebenarnya kalau dikatakan emansipasi perempuan itu sudah lama. Lalu yang ketiga, ini mungkin penting untuk dikaji ulang yang dinamakan Hari Ibu. Yang dinamakan Hari Ibu itu merujuk pada peristiwa sejarah tanggal 22 Desember tahun 1928. 3 tahun tahun 31 ya. Jadi 3 tahun setelah Kongres Pemuda kedua tahun 1928. Nah, jadi ini ada mungkin kekeliruan dalam memberi nama menjadi Hari Ibu yang sekarang banyak yang tidak tahu sejarahnya itu menyamakan Hari Ibu di Indonesia dengan Hari Ibu di Amerika dan di Eropa. Jadi seolah-olah itu adalah hari untuk menghormati ibu. Padahal konsep di Amerika awalnya juga bukan untuk memberi hadiah kepada ibu, tetapi kenangan untuk ibu-ibu yang sudah meninggal. Jadi itu juga pelintiran di Amerika Serikat. Nah sekarang karena kekeliruan ini disebut Hari Ibu, banyak tokoh-tokoh agama, ustadz-ustadz, termasuk Ustadz Abdul Somad yang juga tidak tahu sejarah Hari Ibu di Amerika dan di Indonesia, melarang umat Islam untuk merayakan Hari Ibu. Karena dia katakan itu adalah memang produk dari gereja di Amerika. Betul. Karena itu ditetapkan oleh gereja Metodis di Amerika untuk setiap tahun diadakan peringatan Hari Ibu. Tetapi
kesalahan dia tidak mengetahui di Indonesia yang dinamakan Hari Ibu itu adalah perjuangan dari perempuan Indonesia. Oleh karena itu saya menyarankan, mengusulkan kepada para perempuan di Indonesia, terutama pengurus KOWANI, Kongres Wanita Indonesia, mohon dikaji ulang penamaan yang tidak historis. Kalau mau kembali kepada sejarahnya, harusnya itu adalah Kongres Perempuan pertama. Jadi lebih tepat kalau dikatakan bahwa tanggal 22 Desember adalah Hari Juang Perempuan Indonesia. Karena tidak semuanya itu ibu, banyak nona-nona, remaja-remaja yang ikut berjuang pada waktu itu. Nah, itu adalah 3 hal dari sejarah. Lalu khusus untuk mungkin boleh saya panggil Ananda Farah ya, usianya baru 23, saya sekarang sudah 75, Desember nanti 76 tahun. Jadi saya terus terang terkejut juga mendengar Ananda ini di Komisi 1, luar biasa. Betul, tantangan yang luar biasa hebatnya. Karena ini kan Komisi 1 membidangi politik, pertahanan, dan luar negeri. Termasuk hal yang paling penting adalah mengetahui sejarah. Sejarah perjuangan, politik luar negeri, politik penjajahan. Ya. Jadi supaya tahu siapa yang sampai sekarang dendam terhadap Republik Indonesia dan berusaha terus-menerus dalam era perang asimetris untuk menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, saran saya pertama, harus sangat mendalam mempelajari sejarah. Juga kalau dalam hubungan dengan Tentara Nasional Indonesia harus mengetahui Tentara Nasional Indonesia tidak seperti tentara di negara lain yang dibentuk oleh pemerintah. Tentara Nasional Indonesia lahir dari perjuangan pribumi mempertahankan kemerdekaan. Jadi Tentara Nasional Indonesia dibangun dari bawah, bukan dari atas. Ya. Nah, jadi pesan saya satu lagi kepada penyelenggara negara, karena Ananda ini adalah penyelenggara negara. Ada adagium dalam historiografi. History repeats itself. Sejarah berulang kembali. Nah, saya menilai sejarah berulang kembali karena para penyelenggara sejarah tidak belajar dari sejarah. Nah, tadi kalau kita bicara mengenai media dan sebagainya, saya hanya pesankan, jangan takut dengan apa yang ditulis oleh media saat ini. Ya, penyelenggara negara harus takut bagaimana ditulis nanti dalam sejarah 20 tahun yang akan datang. Coba kita baca sejarah-sejarah mengenai peristiwa-peristiwa di masa lalu. Ya, kalau di masa lalu mungkin hanya kita coba lihat file-file yang sudah tua di arsip-arsip. Tapi kalau sekarang gampang sekali cari jejak digital, ada semua itu. Ya, sebut saja siapa nama-nama itu. Apakah Setia Novanto, mantan tokoh-tokoh ketua DPR dan sebagainya, itu nanti akan masuk dalam buku sejarah 20 tahun yang akan datang. Nah, jadi itulah mungkin dari segi kesejarahan yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore.